Om Swastiastu, kembali lagi kita ke video keempat. Kita akan mulai membahas tentang Perda nomor 4 tahun 2019 dari bab 1. Baik, kita mulai. Bab 1, Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan 1. Provinsi adalah Provinsi Bali. 2. Gubernur adalah Gubernur Bali. 3. Kabupaten garing kota adalah Kabupaten garing kota di Provinsi Bali. 4. Bupati garing wali kota adalah Bupati garing wali kota di Provinsi Bali. 5. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten garing kota di Provinsi Bali. 6. Pemerintah provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali. 7. Pemerintah Kabupaten garing kota adalah Pemerintah Kabupaten garing kota di Provinsi Bali. 8. Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun-temurun dalam ikatan tempat suci, dalam kurung kayangan 3 atau kayangan desa. Tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 9. Banjar adat atau Banjar Sukeduke atau sebutan lain adalah bagian dari desa adat. 10. Krama desa adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang mipil dan tercatat sebagai anggota di desa adat setempat. 11. Krama Tamiu adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak mipil tetapi tercatat di desa adat setempat. 12. Tamiu adalah orang selain krama desa adat dan krama Tamiu yang berada di wewidangan desa adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di desa adat setempat. 13. Mipil adalah sistem registrasi keanggotaan krama desa adat. 14. Pemerintahan desa adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di desa adat yang berkaitan dengan parayangan, pawongan, dan palemahan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 15. Perjuru desa adat adalah pengurus desa adat. 16. Bandesa adat atau Kubayan atau dengan sebutan lain adalah pucuk pengurus desa adat. Sabe desa adat 17. Sabe desa adat adalah lembaga mitra kerja perjuru desa adat yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan desa adat. 18. Kerta desa adat adalah lembaga mitra kerja perjuru desa adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat garing wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat setempat. 19. Perkara adat garing wicara adalah setiap persoalan hukum adat dalam urusan parayangan, pawongan, dan palemahan baik atas dasar permohonan atau sengketa. 20. Pecalang desa adat atau jagabaya desa adat atau sebutan lain yang selanjutnya disebut pecalang adalah satuan tugas keamanan tradisional Bali yang dibentuk oleh desa adat yang mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah di wewidangan desa adat. 21. Yowana desa adat atau De Teruna desa adat atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Yowana desa adat adalah organisasi De Teruna Pemudi-pemuda di desa adat dan atau Banjar adat. 22. Krama istri desa adat adalah organisasi istri krama desa adat. 23. Seke adalah berbagai organisasi di desa adat yang dibentuk oleh desa adat dan atau krama desa adat berdasarkan minat, bakat, atau kebutuhan atas dasar kepentingan yang sama sesuai dengan yang dimaksud oleh namanya. 24. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan dalam kurung pesikian desa adat di tingkat provinsi,
kabupaten garing kota, dan kecamatan serta secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat. 25. Paruman Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di desa adat. 26. Pesangkepan Desa Adat atau yang disebut dengan istilah lain adalah lembaga pengambil keputusan menyangkut masalah teknis operasional sebagai pelaksanaan keputusan Paruman Desa Adat. 27. Trihita Karana adalah 3 penyebab timbulnya kebahagiaan, yaitu sikap hidup yang seimbang atau harmonis antara berbakti kepada Tuhan, mengabdi pada sesama umat manusia, dan menyayangi alam lingkungan berdasarkan pengorbanan suci dalam kurung yadnya. Sadkerti adalah upaya untuk menyucikan jiwa dalam kurung Atmakerti, menjaga kelestarian hutan dalam kurung Wanakerti, dan danau dalam kurung Danukerti sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai dalam kurung Segarakerti, keharmonisan sosial dan alam yang dinamis dalam kurung Jagatkerti, dan membangun kualitas sumber daya manusia dalam kurung Janakerti. 29. Aweg-aweg adalah aturan yang dibuat oleh desa adat dan garis miring atau banjar adat yang berlaku bagi krama desa adat, krama tamiu, dan tamiu. 30. Perarem adalah aturan garis miring keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan aweg-aweg atau mengatur hal-hal baru dan atau menyelesaikan perkara adat garing wicara di desa adat. 31. Dresta adalah adat kebiasaan garis miring tradisi yang diwarisi secara turun-temurun dan masih ditaati oleh desa adat. 32. Wewidangan atau wewengkon yang selanjutnya disebut wewidangan desa adat adalah wilayah desa adat yang memiliki batas-batas tertentu. 33. Pedruan desa adat adalah seluruh harta kekayaan desa adat, baik yang bersifat imaterial maupun material. 34. Labda Pecingkraman Desa Adat yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga perkreditan desa milik desa adat yang berkedudukan di wewidangan desa adat. 35. Baga Usaha Pedruan Desa Adat yang selanjutnya disingkat BUPDA adalah unit usaha milik desa adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi real, jasa, dan atau pelayanan umum, kecuali usaha di bidang keuangan yang diselenggarakan berdasarkan hukum adat serta dikelola dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian krama desa adat. Ya, sekian bab 1 ketentuan umum pasal 1. Semoga bisa menambah wawasan kita bersama, terutama terkait dengan istilah-istilah yang ada di desa adat. Terima kasih, kita lanjutkan dengan video berikutnya. Om Santi Santi Santi.